Ya, selamat datang di Rumah Solar Jogja. Kali ini kita akan membahas tentang dividen trap. Jadi ada dua hal yang bisa dilakukan dengan adanya dividen ini. Yang pertama adalah menjualnya saat come date. Jadi saat come date di penutupan kita jual karena biasanya saat come date di penutupan itu adalah harganya sedang naik-naiknya karena para dividen hunter sedang berburu dividen. Atau atau kemudian eh, membelinya saat setelah exit date atau pas saat exit date karena harga akan anjlok gila-gilaan. Nah, strategi yang tepat sebenarnya adalah membeli saat exit date. Tetapi kalau membeli saat exit date, menunggu dividennya terlalu lama, ya. Kalau setahun sekali ya menunggu setahun sekali baru dapat dividen. Kalau membelinya itu di tengah-tengah, maka kita tidak bisa mendapatkan harga di bawah. Kita selalu pakai metode average down ya. Jadi bisa beli dicicil saat selesai atau saat exit date. Nah, caranya kita lihat di sini PTBA itu exit date itu adalah hari ini 21 Mei 2024. Kemarin adalah cum date-nya. Dan satu lagi akan kita bahas di sini adalah Antam. Bukit Asam dan Antam. Antam itu come date-nya itu 20 Mei dan exit date-nya hari ini juga 21 Mei. Dan ini besarnya dividen adalah Rp128 untuk Antam atau 1, dari 1.565 harganya di saat come date. Kemudian PTBA 397 dari harga 2.570 di saat come date. Sudah saya buatkan Excel. Ya, ini Antam dan PTBA, jadi dividennya 128 dan price-nya 165, maka dividennya itu adalah 7,7%. Jadi kalau dibandingkan dengan deposito itu hanya 3-4%. Dan PTBA ini lebih besar lagi ya, 13%. Karena dividennya hampir Rp400 dari angka 2.930. Kebetulan saya mempunyai 30 lot masing-masingnya. Jadi dividennya itu adalah 1.100.000 ya. 1.100.000 untuk yang PTBA saya dapat dividen 1.100.000 atau 1.200.000 lah ya. Ditambah 400 jadi 1,6 dari Antam 400.000, sama-sama punya 30 lot. Tapi harganya kan hampir 2 kali lipat. Nah, kita lihat grafiknya saat ini. Kita lihat ya, grafiknya ini untuk PT Antam dari harga 1.665 turun langsung gap down. Nggak sempat kita jualan di harga-harga ini karena memang nggak ada yang mau beli. Langsung adanya di sini gap down di 1.550 ya. Kemudian sekarang sudah naik, sekarang jam 9.42, sudah hampir 1 jam, itu sudah naik sedikit jadi 1.570. Kalau kita lihat di sini lower sama dengan buy, artinya apa? Jika harga ini dikurangi ini kan 1.527, kalau di bawah 1.527 maka kita bisa buy. Nah, di portofolio saya itu masih minus ya, minus karena reratanya adalah 1.583, reratanya adalah 1.583, sekarang harganya 1.570, masih minus, tetapi padahal saya adalah untung. Di portofolio tertulis minus, tetapi sebenarnya untung. Nah, ini PR juga ya untuk aplikasi-aplikasi itu yang yang benar-benar bisa menunjukkan bahwa kita itu sedang untung atau rugi. Karena dividen ini tidak tercatat sebagai keuntungan plus atau minus, tetapi plus atau minus yang merah atau hijau itu adalah
perbandingan harga jual dan harga saat ini dan harga saat rata kita saat kita membeli. Hanya itu saja sih sebenarnya. Jadi kalaupun di situ merah minus 20% bisa jadi kita untung. Karena kita sudah pernah misalnya 5 kali mendapatkan dividen yang masing-masing 10%. Nah, begitu ya. Nah, kemudian yang satu lagi itu adalah 1575 sebentar. 1575 atau tadi 165 ya, 1565 itu turunnya Rp90. Kalau 1575 sudah naik lagi ini. 1575 itu turunnya adalah Rp80. Jadi kalau dividennya 128 turun 80 ini masih untung. Masih seharusnya tadi saya membeli saat di harga 1550 ya. Ya, 1550 tapi belum. Saya hanya ingin membuat video ini yang ingin menyampaikan bahwa inilah yang disebut dengan dividend trap. Kalau kita beli dividen itu di angka-angka di sini, di hari-hari terakhir maka sudah naik dan kita dapat dividennya memang, tetapi kita jadi dapat kecil ya. Selisihnya itu 80 dan 128 itu berapa? 128 min 80. Ya, kita lihat ya, 128 min 80. Rp48 ya. Rp48 itu berapa persen? Dari harganya saat kita beli ya. Aduh. Kali 100 dibagi ini. Ya, ternyata kita dapat 3%. 3%. Nih. Kalau kita beli di akhir-akhir kita dapat 3% keuntungannya. Ya, kalau di harga 1575. Kalau kita exit sekarang ya, bisa jadi nanti exitnya sudah naik lagi sih nggak apa-apa. Tapi ternyata bagi Anda para dividend hunter untungnya itu 3%. Itu lumayan besar ya, karena cuma satu hari sudah dapat 3%. Kita lihat yang di ini Antam, sekarang kita satu lagi di PTBA. Nah, di PTBA ini dari harga berapa ini? 2932 atau saya nulisnya dari 2930 ya. Harga saat ininya itu 2580. Selisihnya itu adalah ini dikurangi ini. Ya, turunnya 350 ya, masih ada sisa ini. Nah, jadi sama dengan ini dikurangi ini 350. Padahal ini kan penurunannya Rp350 penurunannya ya. Jadi gap down-nya ini Rp350 nih. Sampai sini Rp350 sudah naik lagi. 350 sisa 47. Nah, ternyata sisa 47 ini masih ada untung sebesar 1,6%. Lebih tinggi yang ini ya, karena kita lihat begitu dividennya itu semakin kecil, maka sebenarnya keuntungan kita semakin besar saat kita melakukan dividen hunter. Kalau ini dividennya besar, maka turunnya juga besar, maka keuntungan kita jadi kecil. Ini yang dua angka ini saya bold ya, yang dua angka ini adalah angka dimana kalau kita beli saat cum date dan kita kemudian jual saat exit date. Nah, kalau yang terbalik dividend hunter, yang bukan dividend hunter itu adalah dia itu menjual saat harganya di sini. Ya, menjual saat harganya di sini.
itu silahkan saja, tapi belinya kapan? Nah, ini belinya kapan ini yang harus 1 bulan sebelumnya kah, saat harganya masih turun? Nah, tergantung nanti rata Anda pada angka berapa. Saya kira itu dari saya. Intinya adalah dividen hunter masih untung, dan untungnya besar ya, 2,9% dibandingkan dengan IPO hunter. IPO hunter itu kalau modal 7 juta, nah ini dev hunter, yang ini IPO hunter. Nah, modal 7 juta itu kenanya, kita pesan 7 juta ya, kenanya itu mungkin sekitar 200.000. 200.000. Oke ya, 200.000. Ini kenanya kita dapat segitu. Kemudian biasanya IPO itu arah jadi 35%. Kalau 35, maka 35% kali 200.000, betul ya, 70.000 ya. Jadi 70.000. Jadi kalau kita IPO hunter itu punya uang 7 juta, kenanya itu sedikit sekali ya, cuma 200.000 yang terbeli. Nanti sisanya ini yang 6.800.000 akan dikembalikan. Kemudian 200.000 ini kalau dapat arat, maka untungnya 70.000. 70.000 itu sama dengan kali 100 ya, bagi ini 1% juga. Tapi masih tinggian dev hunter ya. Silahkan Anda, kalau IPO itu kan jarang-jarang dan harus dianalisa UW-nya, underwriter-nya itu adalah bagus atau tidak, rekornya bagus atau tidak, masih semi gambling ya. Tetapi kalau yang di sini dev hunter ini jelas kita dapat dividen. Dan jika harganya turun jauh, nah, lower di bawah 1527 kan 1575. Kalau harganya 1500, ya nggak usah kita jual, ya kita tunggu aja sampai naik atau sampai dapat dividen berikutnya, atau malah kita tambah muatan. Intinya dividen hunter ini sangat bagus, ya sangat bagus. Jadi silahkan yang beralih dari IPO hunter bisa ke dev hunter. Nah, kalau sudah beralih semua, maka IPO hunter ini karena sedikit, pesan 7 juta, maka yang kena bisa jadi 1 juta. Nah, ini lumayan ya, karena IPO hunter ini banyak sekali pemainnya, sehingga retail ini kenanya pada sedikit ya. Modal 7 juta untungnya cuma 70.000, cuma 1% aja, dan ini memakan waktu lebih dari 2 minggu ya, 2 minggu ya sampai IPO. Kalau ini cuma 1 hari. Wah, jelas lumayan ini ya, bisa 1%, 3%, dan seterusnya ya. Demikian, silahkan mencoba menjadi dividen hunter. Kan sudah ada kalendernya, ada di sini. Nah, ini sekarang dua-dua ya. Yang sekarang come date itu kan ada macam-macam nih, INTP, EPMT, LTLS, TOTL, NRCA, XSPI, sampai NRCA ya. Yang besok ini ada 5 yang come date, tentunya harganya sedang di puncak. Dicoba aja, silahkan beli 10 juta, nanti akan Anda turun. 10 juta, nanti turun, ternyata turunnya itu mungkin cuma 10 rupiah. Wah, ini keren sekali ya. Misalnya NRCA turunnya 10 rupiah, maka Anda masih dapat 9 rupiah dari masing-masing lotnya. Tinggal Anda beli berapa lot ya, masih untung ya. Kalau 29 itu kan sekitar 10% ini, 9%. Masih dapat 5%, padahal itu cuma sehari. Karena cuma sehari, dapat 5,
tergantung modalnya kuat apa enggak ini ya. Kalau kuat bisa semuanya dibeli, besok lagi beli lagi yang ini, dan seterusnya. Ya, selamat mencoba menjadi dividen hunter. Semoga cuan banyak dan jangan lupa sedekah agar cuannya makin banyak. Terima kasih.